Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun sampai pada pembahasan tentang al-ahdath ba'da ghazawati Badrin wa ghazawati Uhud, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi antara pasca perang Badar dan menjelang peperangan Uhud. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di antara peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud yaitu wafatnya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafatnya Ruqayyah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga di antara peristiwa penting yaitu awwalu Idul Fitrin yamurru 'alal muslimin. Hari raya Id yang pertama kali dirayakan oleh kaum muslimin. Ya. Dan kemudian peristiwa berikutnya, dan ini yang sedang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini, yaitu zawaju Aliin radhiyallahu anhu min Fatimah radhiyallahu anha. Peristiwa pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha fi sanatil ula minal hijrah. Pernikahannya itu sudah terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Akan tetapi wabana biha fi sanati tsaniyah minal hijrah. Namun mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, baru berumah tangga, baru tinggal serumah di tahun depannya, tahun kedua Hijriyah. Ini tidak aneh bagi orang-orang Arab. Mereka melakukan pernikahan tapi tidak digauli, ya, tidak satu rumah. Namun mungkin tahun depannya atau beberapa tahun setelahnya baru kemudian mereka tinggal satu rumah dan suami menggauli istrinya. Ya, itu perkara yang lumrah terjadi di sana. Cuman kalau di sini jadi hal yang aneh. Karena kebiasaan orang sini siangnya akad, malamnya dehul bahasanya. Ya, siangnya akad, malamnya langsung ya digauli istrinya. Tapi kalau sana kebiasaan atau diantara kebiasaan orang-orang Arab itu menunda untuk berumah tangga atau tinggal satu rumah. Akibat waqa'ati Badrin wa ikhtulifa fi tahdid asy-syahr wa la'allahu kana fi Syawal fa inna ghazwat Badrin kanat fi Ramadan wa qila fi Dzulhijjah. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan Ali bin Abi Thalib ini baru berumah tangga dengan Fatimah. Tapi mereka sepakat tidak lama dari perang Badar. Ya, tidak lama dari perang Badar Ali bin Abi Thalib berumah tangga dengan Fatimah dalam artian tinggal satu rumah.
Di antara para ulama ada yang mengatakan terjadi di bulan Syawal, kemudian ada juga mengatakan terjadi di bulan Dzulhijjah. Ya, ini tidak terlalu penting. Wa dalilu ala anna bina'a Ali bin Abi Thalib bi Fatimah ba'da ghazwati Badrin ma akhrajahu Syaikhan fi sahihaihima an Ali radhiyallahu anhu qala. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang Ali bin Abi Thalib ini baru berumah tangga dengan Fatimah setelah perang Badar, di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya, Ali menceritakan, kanat li syarifun min nasibi minal maghnami yauma badrin. Kata Ali bin Abi Thalib, aku memiliki syarif. Syarif artinya adalah unta yang sudah mencapai usia musinnah. Ya, artinya sudah boleh untuk disembelih. Unta itu didapatkan Ali bin Abi Thalib dari bagian ghanimah perang Badar. Nah, berarti menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah perang Badar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus. Dan unta itu langsung diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku dari bagian khumus, yaitu 1/5. Yang Allah katakan di dalam surah Al-Anfal. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa anna lillahi khumusahu. 1/5 bagian dari harta ghanimah, annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. 1/5 bagian dari ghanimah itu adalah lillahi wa li rasulihi dan seterusnya. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'atu rajulan sawaghan min bani Qainuqa ayyartahila ma'iya fana'tiya bi idkhirin aradtu an abi'ahu as-sawaghin wa asta'ina bihi fi walimati ursin. Dan ketika aku ingin membangun rumah tangga dengan Fatimah, yaitu tinggal satu rumah dengan Fatimah, maka aku istilahnya mengajak salah seorang Yahudi dari Bani Qainuqa untuk ikut bersamaku, ya, untuk aku ajak berkeliling bersamaku, dan aku membawa idkhir. Idkhir ini adalah sebuah pohon yang biasa digunakan untuk wewangian. Apa Mbak? Mungkin kalau di zaman sekarang gaharu mungkin. Iya. Yang biasa dipakai wewangian. Dan aku ingin menjual idkhir ini kepada si Yahudi tadi. Dan Yahudi tadi merupakan seorang pandai emas, bukan pandai besi tapi pandai emas. Artinya dia profesinya itu menyepuh emas. Ya, bahasa kita menyepuh emas, membuat emas. Untuk kemudian aku jual dan hasilnya aku gunakan untuk walimah. Ya, digunakan untuk walimah. Wa kana umru Fatimah radhiyallahu anha yauma bana biha Aliun 18 sanatan. Umur Fatimah ketika berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib, umur Fatimah 18 tahun. Sedangkan umur Ali bin Abi Thalib ketika itu 25 tahun. Kemudian di sini dikisahkan tentang khitbatuha wa sadaquha radhiyallahu anha. Kisah tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib mengkhitbah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa qad sabaqa Aliun ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khitbatihi li Fatimah radhiyallahu anha Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Sebelum Ali bin Abi Thalib melamar, meminang, mengkhitbah Fatimah, maka sudah ada 2 orang terlebih dahulu yang sudah meminang Fatimah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Faraddahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likauniha kanat saghiratan. Namun lamaran mereka ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengingat umur Fatimah yang sangat muda belia. Ya, Nabi ingin karena Abu Bakar dan Umar usianya sudah tua. Ya, sedangkan Fatimah ketika itu masih muda. Faqad akhraja Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga An-Nasa'i dalam sunannya dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya diceritakan khataba Abu Bakrin wa Umaru Fatimata. Abu Bakar dan Umar mengkhitbah Fatimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha saghiratun.
Kata Nabi, sesungguhnya Fatimah itu masih muda belia. Fa khatabaha Aliun radhiyallahu anhu fazawwajaha minhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminangnya dan dinikahkan Fatimah oleh Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini penjelasan kata para ulama, maksud Nabi SAW yaitu ingin untuk muwafaqah fis sinni au al-muqarabah, untuk supaya antara suami dan istri itu ada kesamaan usia atau kedekatan usia, meskipun nggak sama persis tapi ada kedekatan usia. Ya, ini bukan berarti syarat pernikahan itu harus seusia atau syarat pernikahan itu harus usianya itu terpaut sedikit, tidak. Ya, kalaupun orang yang sudah usia 50, 60 tahun menikah dengan usia 20 tahun, 15 tahun, boleh nggak? Boleh, sah, nggak ada masalah. Tapi Nabi di sini ingin memperhatikan masalah kesetaraan di dalam usia, karena itu lebih afdol meskipun tidak menjadi syarat pernikahan. Tapi kemudian diriwayatkan dari Buraidah dari ayahnya, qala nafarun minal ansar li Ali radhiyallahu anhu. Ada sekelompok sahabat-sahabat dari Ansar berkata kepada Ali bin Abi Thalib, indaka Fatimah. Dalam riwayat yang lain, khatabta Fatimah. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah kau sudah mengkhitbah Fatimah? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Ali, ma hajatu ibni Abi Thalib. Ada keperluan apa gerangan wahai putranya Abu Thalib? Ali mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin mengkhitbah, meminang Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hanya menjawab dengan ucapan marhaban wa ahlan. Titik, sudah. Ya, Nabi hanya mengatakan marhaban wa ahlan. Marhaban artinya ya seperti ucapan tarhib, ya, welcome, selamat datang, seperti bahasa kita, ahlan, ahlan, silahkan gitu. Lam yazidhu alaiha, Nabi tidak menambah ucapan ini. Maka kemudian fa kharaja Ali radhiyallahu anhu ala ulaika ar-rahti minal ansar wa hum yantadhiruna. Maka Ali keluar dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat-sahabat Ansor yang tadi bertanya kepada Ali, apakah kau sudah meminang Fatimah? Mereka menunggu di situ. Faqalu ma wara'aka. Ketika Ali keluar, mereka bertanya kepada Ali, ada apa gerangan? Apa yang kau alami barusan? Kata Ali bin Abi Thalib, ma adri, walakinnahu qala li marhaban wa ahlan. Aku tidak tahu apakah Nabi SAW menerima pinanganku atau tidak. Nabi hanya mengatakan marhaban wa ahlan. Qalu, maka kata mereka orang-orang Ansar ini, yakfika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihdahuma. Ya, sudah cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salah satu dari dua kata itu, marhaban atau ahlan. Kalaupun Nabi mengucapkan cuma satu kata marhaban, itu sudah cukup menunjukkan Nabi menerima pinanganmu. A'taqal ahla wa a'taqal marhaba. Apalagi Nabi mengucapkan dua kata. Nabi mengucapkan kepadamu marhaban dan juga Nabi mengucapkan ahlan. Maka itu tanda kalau Nabi menerima pinangan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain, tatkala Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah, Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hal laka min syai'? Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah kau punya sesuatu? Kata Ali bin Abi Thalib, la, aku tidak memiliki apa-apa. Qal fa aina dir'uka al-hutamiyah? Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, lantas mana itu baju perangmu? Al-hutamiyah itu artinya adalah baju perang yang sangat kuat sekali, yang apabila pedang kena baju itu, ya, apabila pedang kena baju perang itu, maka pedangnya yang tumpul.
Ya, pedangnya yang tumpul, bukan bajunya yang robek, enggak, tapi pedangnya tugel kalau enggak tumpul. Qal hiya indi. Kata Ali bin Abi Thalib, iya, ada. Aku pasti punya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'atiniha, maka berikan itu kepadaku. Fa'ataituha iyahu, maka aku berikan baju perang itu kepada Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, faba'a Aliun radhiyallahu anhu dir'an lahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ali bin Abi Thalib menjual baju perangnya itu. Wa ba'dha ma ba'a min mata'ihi, dan Ali menjual sebagian benda-bendanya. Fa balagha 480 dirhaman, sehingga Ali bin Abi Thalib mengumpulkan sekitar 480 dirham. Ya, 480 dirham. Itu kalau dikonversikan jadi dinar sekitar 40 dinar. 1 dinar berapa, Mas? 4 setengah, 4/4. Iya, 40 kali 4/4. Ya, benar ya. Ya, 168 gram emas. Ya, 168 gram emas. 1 gram berapa sekarang? Hah? 1 juta wis. Berarti berapa? 100. Kok 1 miliar? Iya, 168 juta kan? 168 juta. Ya. Qal amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala thuluthaihi fi thib wa thuluthan fi thiyab. Maka Nabi memerintahkan dari 168 juta tadi, itu perkiraan ya. Nabi memerintahkan untuk sepertiganya dibelikan wangi-wangian, dan sepertiganya dibelikan pakaian-pakaian. Ya. Jihazuha radhiyallahu anha. Ya, bagaimana persiapan Fatimah radhiyallahu taala anha ketika dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, dia menceritakan jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah fi khamilin wa qirbatin wa wisadati adamin hashwuha liful idkhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk Fatimah khamil. Khamil artinya pakaian bludru. Ya, pakaian bludru yang berwarna putih. Wa qirbah. Ya, qirbah itu semacam tempat air yang terbuat dari kulit. Wa wisadati adamin, dan permadani yang terbuat dari kulit. Kemudian piring-piringnya itu terbuat dari serabut-serabut pohon idkhir yang tadi kita sebutkan, harum itu tadi. Itu yang dipersiapkan Nabi SAW untuk Fatimah. Kemudian walimatul urs. Ya, bagaimana walimahnya? Walamma arada Aliun radhiyallahu anhu ayyabniya bi Fatimah radhiyallahu anha, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin membangun rumah tangga, ingin satu rumah dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, innahu la budda lil ursi min walimah." Wahai Ali, sesungguhnya harus ada atau diadakan walimah. Ya, harus diadakan walimah untuk pernikahan ini. Faqala Sa'ad, maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Alayya kabsyun." Anak enggak tahu ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'ad. Ada yang tahu ini Sa'ad siapa ini? Sa'ad bin Mu'ad. Ala kulli hal disebutkan cuman Sa'ad. Ya, maka Sa'ad mengatakan, "Alayya kabsyun." Aku nyumbang 1 ekor kambing. Wa jama'a lahu rahtun minal ansar asu'an min dzuratin. Dan orang-orang Ansor yang lain, ini berarti Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Ini berarti Sa'ad bin Mu'ad. Dan orang-orang Ansor yang lain menyiapkan beberapa sok dari gandum untuk walimahnya Ali bin Abi Thalib. Falamma kana lailatal bina, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu. Dan ketika malam, menjelang malam pertamanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Maka Nabi mengatakan kepada Ali, la tuhdith syai'an hatta talqani. Jangan kau berbuat apapun, jangan kau berbuat sesuatu apapun sampai aku berjumpa denganmu, sampai aku bertemu denganmu. Maka enggak lama kemudian Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan untuk membawa air. Tatkala itu Nabi SAW berwudu dari air tersebut, dan kemudian sisa airnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, entah dengan dipercikkan, ya, atau mungkin dituangkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan barulah Nabi mendoakan Ali bin Abi Thalib. Ya, Nabi mendoakan Allahumma barik fihima wa barik alaihim wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Ya Allah, berkahilah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ya, turunkanlah, curahkanlah keberkahan kepada mereka, dan berkahilah keturunan-keturunan mereka berdua. Dan tidak ditemukan riwayat doa Nabi SAW, semoga Allah mengumpulkan yang terserak dari keduanya. Ada. Biasanya di mana itu? Undangan. Ya. Ya, dan sebagian karena nggak disebutkan lafal Arabnya, ya. Di undangan-undangan biasanya nggak disebutkan lafal Arabnya. Ya, ada sebagian yang mirip doa seperti itu, maknanya seperti itu ternyata tercantum di dalam riwayat-riwayat Syiah Rafidhah. Ya, doa itu tercantum di dalam riwayat-riwayat Syiah Rafidhah. Ya, maka hati-hati, jangan lata ikut-ikutan mencantumkan doa seperti itu di undangan-undangan. Dikasih tulisannya doa Nabi Muhammad dalam ketika pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, yang sahih atau yang lebih kuat adalah riwayat yang disebutkan di sini. Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi naslihima. Kemudian di sini beliau menyebutkan tentang auladuhuma radhiyallahu anhuma. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, maka dari pernikahan keduanya ini mereka dikaruniai putra-putri. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja anak-anak Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah? Al-Hasan, Al-Husain, Ummu Kulthum, ya, tapi tidak urut itu. Tapi nggak apa-apa, Ummu Kulthum. Terus nggak ada Abu Bakar. Umar? Nggak ada. Nggak ada Utsman. Wah, tebak-tebakan. Ya kan? Enggak, sini sebutkan 5 kok. Dan insya Allah yang memang kita pelajari 5. Kurang 3 siapa? Enggak, bisa sudah tebak-tebakan. Enggak. Yang putra-putranya dulu adalah Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhassin. Al-Muhassin. Kemudian putri atau perempuannya 2, Ummu Kulthum dan Zainab. Ya, Ummu Kulthum dan Zainab. Yang dinikahi sama Umar ibn Khattab siapa? Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum ini nanti dinikahi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, lamma wulida Al-Hasan sammaituhu Harban. Ketika Al-Hasan dilahirkan, maka aku, kata Ali bin Abi Thalib, menamainya dengan Harb. Harb artinya apa? War, perang. Ya, orang-orang Arab memang suka memberi nama-nama mereka dengan nama-nama yang, anak-anak mereka diberi nama dengan nama-nama yang sangar. Ya, seperti misalnya Hamzah. Hamzah artinya apa? Ya, Hamzah juga artinya singa. Ya, Hamzah artinya singa. Kemudian juga Fahad. Apa Fahad? Macan. Ya, Haidaroh. Ya, sama juga, Haidaroh juga macan atau singa. Asad, iya.
orang-orang Arab kebiasaannya memberikan nama anak-anak mereka dengan nama yang sangar-sangar. Maka Ali bin Abi Thalib ketika Al-Hasan lahir, maka aku namai dia dengan Harb, perang. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang. Kemudian Nabi mengatakan, aruni ibni ma sammaitumuhu, ya ma sammaitumuhu. Mana, perlihatkan kepadaku cucuku, kalian namai apa dia itu? Qal qultu harban, kata Ali bin Abi Thalib, aku menjawab pertanyaan Nabi itu, aku namai dia dengan Harb, perang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, bal huwa Hasan, justru namanya dia adalah Hasan. Ya, diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wulidal Husain samaituhu Harban. Ketika Husain dilahirkan, maka aku menamainya lagi dengan Harb. Ya, aku menamai lagi dengan Harb, kata Ali. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang mengatakan sebagaimana yang dulu, aruni ibni ma samaitumuhu. Mana, perlihatkan kepadaku cucuku, kalian namai apa dia? Maka kata Ali, Harban, aku namai dia dengan Harb. Qal bal huwa Husain, justru namanya adalah Husain. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain, ya sebagaimana namanya dalam bahasa Arab, maka yang lebih tua siapa? Al-Hasan. Itu bisa dilihat dari penamaannya dalam bahasa Arab. Karena Husain itu kalau dalam bahasa Arab termasuk isim tasghir. Ya, bentuk pengecilan. Ya, pengecilan terhadap sesuatu itu dengan fu'ail. Seperti misalnya kata tiflun. Ya, tiflun. Bentuk kecil dari tiflun apa? Tufail, gitu. Kemudian jundi. Ya, jundi seorang warrior, seorang prajurit perang. Ya, bentuk kecilnya apa? Junaid. Ya, bentuk kecilnya Junaid. Kalau Umar, Umair, gitu. Ya, pernah kisah dulu ada seorang ustadz atau guru yang terkenal killer. Ya. Kemudian salah satu dari kawan kita ingin untuk supaya anaknya dia ini biar nggak dinaikkan kelasnya itu, nggak naik kelas atau nggak lulus ujiannya, ya terancam keluar, padahal dia kesalahan kecil, ya kan. Kemudian nggak apa-apa wis, biar nanti anak yang ngomong sama ustadznya, Terus kata dia, ini ustadznya terkenal keren, terkenal sangar ustadznya ini. Kalau AA, kalau BB wis gak iso diganggu gugat. Tak bilang, siapa sih nama ustadznya? Umair, tak bilang. Anak Umar, tak bilang. Berarti lebih besar anak daripada dia. Ini khazak aja, softo. Tapi alhamdulillah anaknya nggak jadi dikeluarkan. Kemudian lanjut lagi. Bal huwa Husain, justru namanya adalah Husain. Falamma wulida tsalits samaituhu Harban. Ketika anak yang ketiga lahir, aku lagi-lagi menamainya dengan Harban. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang untuk ketiga kalinya dan bertanya sebagaimana sebelumnya, aruni ibni madza samaitumuhu, tunjukkan kepadaku cucuku, kalian namai apa dia? Qal qultu Harban, aku namai dia dengan Harb, kata Ali. Bal huwa Muhassin, justru namanya adalah Muhassin. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, samaituhum bi asma'i waladi Harun. Aku menamai anak-anaknya Ali bin Abi Thalib sebagaimana nama anaknya Harun. Ya, Harun akhu Musa. Ya, sebagaimana nama anak-anaknya Harun, yaitu Syabrun wa Syabirun wa Musyabbirun. Ya, Syabrun wa Syabirun wa Musyabbirun. Ya. Ini riwayatnya Hasan.
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain ada kisah yang melatar belakangi kenapa kok sampai namanya Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Muhassin. Dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Thalib menamai Al-Hasan dengan Hamzah. Kemudian Al-Husain dinamai dengan Ja'far. Maka ketika datang Nabi SAW, Nabi mengatakan, Inni umirtu an ughayyira isma hadaini. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk merubah nama kedua anak ini. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Fasammahuma Hasanan wa Husainan. Maka ketika itu dirubah namanya Hasan dan Husain. Ala kulli hal, dari dua riwayat ini tidak ada yang dipermasalahkan oleh para ulama. Intinya namanya Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian aqiqatu Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Kekah bahasa kita ya. Akikahnya Al-Hasan dan Al-Husain. Wa aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabshan yaumas sabi' min wiladatihima. Nabi SAW mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain dengan masing-masing 1 ekor kambing dan 1 ekor kambing di hari ke-7 pasca kelahirannya. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hasanin wa Husainin yaumas sabi'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain di hari ke-7. Wa sammahuma, dan memberi nama kepada mereka. Wa amara ayyumata an ra'sihimal adza, dan diperintahkan untuk mencukur rambutnya. Masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Mestinya berapa? Ya. Datang dalam riwayat yang lain memang kabsyaini. Ya, Nabi mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing 2 ekor kambing dan 2 ekor kambing. Dua-duanya sahih. Ya, akan tetapi wallahu a'lam, kata sebagian para ulama, boleh bagi seseorang yang ketika dia ingin mengakikahi anaknya, apabila tidak mampu 2, maka boleh 1 dulu. Baru nanti kemudian kapan dia mampu boleh menyusul. Ya, yang satunya boleh menyusul. Ini menurut salah satu pendapat ulama diperbolehkan. Namun yang lebih sempurna memang fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Karena memang akikah ini bukan perkara yang diwajibkan, namun sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kemudian di sini disebutkan tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, fahuwa sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnu ibnatihi Fatimah radhiyallahu taala anha. Di antara keistimewaan Al-Hasan bahwa beliau adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashbahu khalqillahi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhin. Dan Al-Hasan adalah manusia yang paling mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika diriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib menggendong Al-Hasan dan berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengatakan syabihun bi jiddi, syabihun bi jiddi laisa syabihan bika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, ini anak mirip sama kakeknya, sama jidnya, enggak mirip sama bapaknya. Ya, lebih mirip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman tabi'in, ya kita tahu para tabi'in ini enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in pernah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat, petuk Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tabi'in ini bermimpi ketemu Nabi,
di dalam mimpinya, maka ditanya sama Abdullah bin Abbas, sifhuli, sifatkan kepadaku bagaimana nabi yang kau lihat di dalam mimpimu. Kata orang ini, kata tabi'in ini, fa innahu yushbihul Hasan. Nabi yang aku lihat di dalam mimpi itu mirip wajahnya dengan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau Hasan ketemu dia, tapi kalau Nabi tidak berjumpa. Maka kata orang ini, wajahnya Nabi yang aku lihat dalam mimpi itu mirip seperti Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka dibenarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, na'am fa innahu yushbihul Hasan. Iya benar, memang Nabi SAW itu mirip wajahnya dengan Al Hasan. Sudah ada dah? Iya, mirip wajahnya dengan Al Hasan. Ya, maka kalau ada yang mimpi ketemu Nabi SAW, itu kebiasaannya para salaf mencocokkan dengan syama'il Muhammadiyah, mencocokkan dengan ciri fisiknya Nabi SAW. Ya, kemudian juga dikomparasikan, Nabi yang kau lihat di dalam mimpimu itu ngajarin apa, ngomong apa sama engkau. Kalau Nabi yang di dalam mimpimu itu ngajarin sesuatu yang dulu ketika Nabi hidup gak pernah mengajarkannya, bisa dipastikan bahwa yang dijumpai itu bukan Nabi SAW. Ya. Tapi kalau yang dibicarakan oleh Nabi di dalam mimpimu itu adalah perkara-perkara yang dulu ketika Nabi hidup memang sudah mengajarkannya, maka disinyalir atau bisa diduga kalau itu adalah Nabi SAW yang dia jumpai di dalam mimpinya. Maka nggak mungkin Nabi ngajari wirid-wirid, ngajari zikir-zikir. Saya dapat zikir ini, saya ijazahkan kepada antum. Saya mendapatkannya langsung dari guru saya, dan guru saya mendapatkannya dari Nabi SAW. Ini kadzab, pendusta. Kemudian wulida linisfi min Ramadan. Al Hasan dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan di bulan Sya'ban, tahun ketiga Hijriah. Jadi Nabi mulai menggauli Aisyah tahun kedua, dan Al Hasan lahir tahun ketiga Hijriah, ya di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan. Fahannakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biriqihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik Al Hasan dengan air ludahnya. Nah, ini termasuk di antara sunnah di mana bayi yang dilahirkan untuk ditahnik, yaitu dengan seorang ayah, ya, terutama yang diutamakan adalah seorang ayah. Itu makan kurma, kemudian dikunyah sampai halus, dan kemudian diambil dan diberikan kepada mulut bayi tersebut, ya, supaya bercampur antara air liurnya ayah dengan sang bayi tadi. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Namun tetap Islam memperhatikan mudaratnya. Ya, Islam tetap memperhatikan mudaratnya. Dalam artian tetap dijaga bagaimana prosesi ketika tahnik tersebut. Ya, kalau memang orang tuanya ini orang yang mungkin lagi sakit misalnya, ya kan, lagi ada virusnya, atau lagi flu, atau lagi kena covid itu, anaknya lahir, maka jangan coba-coba tahnik dulu. Atau mungkin ayahnya langsung tahnik tanpa membersihkan mulutnya. Tanpa membersihkan mulutnya kotor. Ya, mulut kotor bukan miso, bukan. Artinya memang mulutnya kotor, belum sikat gigi 1 minggu misalnya. Kemudian mentahnik anaknya, jangan. Itu kuman semua, bakteri semua yang ditransfer ke situ, jangan. Maka sikat gigi dulu, atau kalau bisa pakai mouthwash atau kumur-kumur, kemudian baru tahnik. Nah, dan juga perlu diperhatikan bagi orang tua yang perokok. Itu hati-hati, bisa membahayakan bayinya.
Habis rokokan langsung mentahnik anaknya. Naudzubillah. Kemudian dinamai dengan Hasan. Wa huwa akbaru waladi abawayhi, dan Al Hasan ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib yang paling tua. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu hubban syadida. Dan Al Hasan ini sangat-sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanaqahu wa da'abahu, sering dipeluk sama Nabi, ya sering diajak bersenda gurau, sering diajak guyonan, apa istilahnya, main sama anak kecil ini. Iya, main sama anak kecil, nggak malu. Ya, tidak perlu merasa malu atau merasa rendah bermain bersama anak-anak. Ya, tidak perlu malu dengan perbuatan tersebut. Nabi SAW, beliau seorang utusan Allah, seorang pemimpin ketika itu. Ya, beliau tidak malu dan ragu bermain dengan cucunya yang masih kecil. Wa rubbama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun fis shalah, dan terkadang Al Hasan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam keadaan salat, sedang sujud. Fayarkabu ala dhahrihi fayuqirruhu ala dzalik wa yutilu sujuda min ajlihi. Ditumpai gegeri Nabi sallallahu alaihi wasallam sama Al Hasan, sampai hal itu menjadikan Nabi berat untuk bangkit dari sujudnya. Ya, saking cintanya kepada Al Hasan, Nabi tetap sujud dengan waktu yang lama. Ini Nabi lagi ngimamin ya, bukan lagi sholat sendiri nih. Sampai para sahabat-sahabat itu menunggu bangkitnya Nabi SAW dari sujudnya. Ya, ternyata lagi ada Al Hasan di atasnya, dan Nabi tidak berani untuk langsung bangkit dari sujud karena ngeblak. Tetap ditunggu sampai selesai. Wa rubbama sa'ida ma'ahu ilal mimbar, dan terkadang diajak oleh, atau terkadang Al Hasan ini naik ke mimbarnya Nabi SAW. Nabi ketika berkhutbah naik Al Hasan itu, sebagaimana datang di dalam hadis, tatkala Nabi SAW berkhutbah, idra'a Al Hasan wal Husain mukbilaini. Nabi ketika berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya, kemudian datang Al Hasan dan Husain kepada Nabi SAW, datang dengan riang gembira. Fanazala ilaihima fahtadonahuma wa akhadahuma ma'ahu ilal mimbar. Al Hasan dan Husain langsung dipeluk sama Nabi SAW dan diajak naik ke atas mimbar. Wa qala, dan ketika itu Nabi mengatakan, sadaqallah, sungguh benar firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Inni ra'aitu hadaini yamshiyan wa ya'thurani falam amlik an nazaltu ilaihima. Aku tadi melihat mereka berdua sedang bermain-main, tapi ternyata mereka berdua terjatuh. Maka aku tidak kuasa untuk menahan diriku, langsung aku turun ke mimbar dan mengambil mereka berdua. Ya. Langsung turun dari mimbar. Makanya kalau anak khutbah nggak pernah bawa anak. Repotnya kayak gini. Adzan ya. Baik, kita dengarkan adzan isya dulu.
Kita lanjutkan kembali tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuhu thalathan, dan jadikanlah dan cintailah orang-orang yang mencintai Al-Hasan. Nabi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Al-Hasan, maka cintailah dia. Dan juga cintai orang-orang yang mencintai Al-Hasan. Nabi mendoakan 3 kali. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari yang lain dari Abu Bakrah, tatkala Nabi SAW berkhutbah, datanglah Al-Hasan. Maka Nabi mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini, Nabi mengatakan dengan ibni. Ya, itu boleh dalam bahasa Arab cucu disebut dengan anak. Sebagaimana bolehnya kita menyebut kakek dengan ayah. Ya, itu dalam bahasa Arab tidak ada masalah seperti itu. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masalah. Siapa ini? Anakku. Oh, Masya Allah, ente sudah tua tapi masih bisa punya anak. Maksudnya cucu di situ. Kalau dalam bahasa Arab boleh. Sesungguhnya cucuku ini, kita artikan cucu saja. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Ya, dia adalah seorang yang sayyid, seorang yang terhormat, ya, seorang pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan bisa jadi dengan perantara cucuku ini kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan 2 kelompok besar dari kaum muslimin. Ya, dengan perantara cucuku ini Allah mendamaikan, mengislahkan antara 2 kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Nabi tidak menyebutkan ya 2 kelompok besar ini kelompok apa dan apa. Dan itu terjadi nanti ketika zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa ini maksud 2 kelompok besar ini? Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang nanti itu semua 2 golongan atau 2 kelompok besar ini tidak lagi berperang tatkala Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini disebutkan kisahnya secara ringkas, yaitu Jaishu Ali bin Abi Thalib wa Jaishu Muawiyah bin Abi Sufyan. 2 kelompok besar tadi adalah pasukannya Ali dan pasukannya Muawiyah. Fa innahu lamma qutila Ali radhiyallahu anhu wa buhi Al-Hasan ibnu Ali bil khilafah tanazala anha li Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, siapa yang membunuhnya? Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Ketika dibunuh Ali bin Abi Thalib, maka Al-Hasan naik menjadi khalifah. Ya, naik menjadi khalifah. Cuman kekhalifahannya Al-Hasan hanya, ya sebagian mengatakan 6 bulan. Ya, kalau nggak salah 6 bulan kekhalifahan Al-Hasan. Ketika itu Al-Hasan melepaskan jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kana taslimul Hasan radhiyallahu anhu al-amra li Muawiyah fil khamis min Rabi'in al-awwal sanata 41 minal hijrah. Peristiwa Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah itu terjadi pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah. Ya, 5 Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah. Dan ketika itulah tahun 41 Hijriyah ini dikenal dalam peristiwa sejarah dengan istilah Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, karena sebelumnya itu terus bertikai kaum muslimin. Ya, diadu domba oleh Abdullah bin Saba CS. Ya, siapa Abdullah bin Saba CS? Orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam kemudian mengacak-acak barisan kaum muslimin. Darinya timbul firqah Sabaiyah,
yang termasuk di antara Khawarij, dan juga darinya timbul firqah Rafidhah. Dari peristiwa Al-Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah berdasarkan hadis Nabi tadi, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin yang kelak dengannya Allah mempersatukan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hal ini. Pelajaran pertama adalah alamun min a'lamin nubuwah. Ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan tentu ini dari mana Nabi tahu? Wahyu. Karena akidah kita, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Ya, Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Kata Nabi, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku sendiri atau mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Dan seandainya aku tahu hal gaib, maka tentu aku akan ditimpa kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan-keburukan. Ya. Maka ketika Nabi mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan hanya sedikit yang diwahyukan kepada Nabi. Ya, tidak semua ilmu gaibnya Allah diberikan kepada Nabi SAW. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini membantah sebuah bait syair yang terdapat dalam atau yang dikenal dengan istilah bait-bait syair qasidah burdah karangan Al-Busiri yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Dalam qasidah itu disebutkan wa anna min ulumika ilmal lauhi wal qalam, dan di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan ilmu tentang catatan takdir. Artinya Nabi tahu ilmu gaib semuanya. Lah, ini ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran kedua yaitu manqabatun lil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma fa innahu tarakal mulka la liqillatin wala lidhillatin wala li'illatin bal li raghbatihi fima indallah lima ra'ahu min hakni dima'il muslimin. Keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau menyerahkan kepemimpinan, kekhalifahan kepada Muawiyah bukan karena beliau ini menghinakan diri, bukan karena beliau sudah lemah, nggak punya pasukan lagi sehingga ngalah sama Muawiyah, tidak. Ya, bukan pula karena beliau menginginkan perkara-perkara lain dari perkara duniawi, tidak. Tapi yang beliau inginkan adalah terhentinya konflik di antara kaum muslimin, berhentinya tertumpahnya darah kaum muslimin. Itu yang diinginkan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, raddun alal khawarij. Kisah ini ada bantahan kepada orang-orang khawarij. Karena orang-orang khawarij di zaman tersebut mengkafirkan dua kubu ini. Kubunya Ali bin Abi Thalib dikafirkan dan kubunya Muawiyah juga dikafirkan. Ini dikafirkan gara-gara apa? Kenapa? Ali dikafirkan gara-gara itu. Iya, tapi kenapa Ali kok dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah? Ketika adanya apa? Apa enggak? Apa? Kisos? Enggak, bukan. Itu masalahnya sama Muawiyah itu. Gara-gara Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan menyerahkan hukum. Ini yang disebut dengan tahkim, atau dikenal dalam bahasa Indonesia arbitrasi. Arbitrasi. Ali bin Abi Thalib dan pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan yang diwakili oleh Amr ibnul As. Sedangkan dari pihak Ali bin Abi Thalib ada siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Maka Ali menyerahkan hukum putusan kepada Abu Musa al-Ash'ari.
Ya, menyerahkan hukum, padahal nggak boleh, hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kok hukumnya diserahkan kepada hakim. Maka ketika itu Ali dikafirkan, Sa' Muawiyahnya juga dikafirkan. Akhirnya mereka menyempal dari dua kubu ini. Mereka mengambil base camp, tempat berkumpulnya mereka di mana? Harura. Makanya mereka dikenal dengan istilah Haruriyah, Khawarij ini. Maka ini kisah bantahan kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa dua kelompok ini sama-sama muslimin, sama-sama muslim, tapi kok kalian kafirkan dua kelompok ini? Kemudian yang keempat, keutamaan islah, ya, mempersatukan atau memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Terlebih lagi kalau kondisinya itu pertumpahan darah, maka lebih ditekankan untuk islah. Kemudian pelajaran yang kelima, ketika ada seorang khalifah, seorang yang naik menjadi pemimpin, padahal ada yang lebih baik dari pemimpin ini, maka bukan berarti terus pemimpin ini tidak sah. Ini diantara syubhatnya orang-orang Khawarij dan juga sebagian orang-orang Rafidhah. Ya, ketika ada seorang pemimpin naik menjadi pemimpin, sah dia, resmi dia menjadi pemimpin, entah dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang tidak syar'i. Padahal pemimpin ini tidak lebih baik daripada salah satu dari rakyatnya. Apakah pemimpin ini kemudian dilengsarkan? Tidak. Ya, tidak. Ya, tetap sah kepemimpinannya. Maka nggak mesti namanya pemimpin itu memang yang lebih afdol adalah khairun nas, orang yang terbaik di antara kaum tersebut, itu yang lebih afdol. Tapi bukan berarti ketika orang yang terbaik ini nggak mau jadi pemimpin dan menyerahkan kepada yang tidak lebih baik darinya, tidak mesti kepemimpinannya jadi batal, tidak sah. Ini dalilnya. Muawiyah sama Al-Hasan, mana yang lebih afdol? Al-Hasan. Ya, tapi meskipun demikian Muawiyah tetap sah menjadi pemimpin menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan ketika itu bukan cuma Muawiyah, bukan cuma Hasan yang lebih afdol. Di zaman tersebut masih hidup Sa'ad bin Abi Waqqas, masih hidup Sa'id ibn Zaid yang termasuk di antara al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk di antara 10 orang yang masuk surga. Masih hidup di zaman itu. Tapi mereka tidak memandang Muawiyah nggak pantas jadi khalifah. Kemudian pelajaran berikutnya, boleh seorang pemimpin itu melepaskan jabatan dirinya sendiri. Ya, melepaskan jabatan dirinya sendiri, melengsarkan diri, itu dibolehkan dalam syariat ketika melihat memang itu lebih maslahat. Kemudian di antara pelajaran dari peristiwa ini yaitu bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka ini orang-orang Syiah, mereka meyakini Al-Hasan itu maksum. Karena Hasan ini kan salah satu dari 12 imam mereka kan. Ali bin Abi Thalib imam pertama, Al-Hasan imam kedua, Al-Husain imam ketiga, Ali Zainal Abidin, ya, kemudian Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Kadhim, dan seterusnya sampai Al-Mahdi, ya, sampai Muhammad ibn Hasan Al-Mahdi. Ya. Mereka meyakini bahwa imam-imam yang 12 itu maksum, tidak bisa berbuat salah, tidak ada salah pada mereka. Nah, tanya kepada mereka tentang peristiwa ini. Kalau atau yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan itu dianggap maksum, Muawiyah bin Abi Sufyan dianggap apa sama orang Syiah? Kafir. Ya, dianggap kafir. Bahkan sebagian kawan-kawan kita di Madinah itu ketika berkunjung ke makam Baqi', ada sebagian orang yang diyakini dia ini Syiah Rafidhah, itu sedang menginjak-injak suatu makam. Ya, diinjak-injak makamnya sambil dilempar-lempari batu makamnya. Ya, kata sebagian orang yang sudah tahu wataknya, itu diyakini sebagai makamnya Muawiyah.
Ya, padahal nggak ada tandanya di situ, tidak dikasih tanda kalau ini makamnya Muawiyah. Tapi itulah mereka mengekspresikan kebencian mereka kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, Muawiyah kafir, Al Hasan maksum. Ini nggak bisa dikompromikan dengan kisah ini. Ya, kalau Muawiyah itu kafir dan Al Hasan itu maksum, kenapa Al Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Berarti berarti Hasan salah. Ketika Hasan salah berarti dia tidak maksum. Kalau Anda tetap ngotot mengatakan Hasan, oh enggak, Hasan itu maksum, apa yang dilakukan Hasan itu benar, berarti Muawiyah tidak kafir. Ayo kata Melayu nangdi. Ya, dilema mereka. Ya, sebagaimana nanti dikisahkan juga ketika Umar dinikahi menikah dengan Ummu Kulthum, mereka membuat cerita-cerita dusta. Iya, itu Ali bin Abi Thalib ditekan, diancam untuk dibunuh sama Umar kalau tidak menyerahkan putrinya untuk dinikahi sama Umar ibn Khattab. Bikin cerita-cerita dusta. Bahkan sampai di Iran itu ada pagelarannya. Ya, diteatrikalkan itu. Ya, Umar digambarkan dengan bengis. Ya, ada yang ditendang-tendang, ada perempuan ditendang-tendang. Maksudnya itu adalah Fatimah. Ya, ditendang sampai keguguran, katanya ini semua kizib. Ya, kisah-kisah dusta. Tapi anak kira ini bisa kita sampaikan, masih banyak keutamaan-keutamaan Al Hasan dan juga tentunya Al Husain. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.